Oke, selamat pagi ya. Kita mau mereview bohlam ya. Ini di order untuk Honda Freed ya. Kita mau memasangkan ini lampu ke Honda Freed, jadi saya sedang menunggu customer datang ya. Untuk Honda Freed XHP 50 second generation dan ini juga XHP 50 second generation double cooper PCB untuk Mitsubishi Expander ya. Kita mau kirim ini ke Bidara Cina. Ke Kelurahan Bidadara Cina, Kecamatan Jatinegara. Oke, kita review berbarengan ya. Jadi ini bohlam Cree XHP 50 second generation double cooper PCB. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Ya. Mereknya adalah Juragan Lampu. Bohlam ini real 30 watt. Bohlam ini real 30 watt 2900 lux 5500 Kelvin. Jadi hujan masih oke. Nah, ini di order untuk Honda Freed. Honda Freed sekarang harganya naik ya. Buset tuh mobil, harganya katanya di atas 200 juta itu ya pasarannya. Jadi untuk Anda yang punya Honda Freed beruntung banget itu. Padahal mobilnya udah tahun lama tapi naik ya. Sienta aja nggak sebegitu, harganya nggak sebegitu mahal ya. Oke, Honda Freed. Jadi kita akan kalibrasi menurut mobilnya. Ini adalah untuk Honda Freed, yang satu lagi adalah untuk Expander. Nah, saya mau menjabarkan apa sih syarat bohlam bagus. 1 watt dan luxnya harus gede. Ya, wattnya dia levelnya 30 watt, 2900 lux. Kenapa saya bilang wattnya harus besar dan luxnya harus besar? Bukannya maksudnya besar, eh, wattnya besar gitu, bukan. Jadi maksudnya gini, banyak yang mendeskripsikan ditulis wattnya besar-besar, tetapi kenyataan pada prakteknya wattnya kecil. Jadi maksud saya adalah harus real wattnya. Ya, jadi kalau dia 30 watt ya kita bilang 30 watt, jangan bilang 60 watt. Ya, jadi ini bohlam real 30 watt. 30 watt itu real itu dibaca menggunakan alat yang namanya wattmeter. Di sini ada namanya wattmeter. Jadi kita nyalakan, kita ukur menggunakan wattmeter, wattnya yang terbaca adalah segitu. Gitu ya. Jadi bukan yang berdasarkan tulisan-tulisan atau berdasarkan yang ditulis deskripsi di dus segala macam ditulis seindah-indahnya, ternyata prakteknya adalah tidak sampai 30 watt. Nah, itu Anda harus waspada terhadap penjual yang seperti itu. Nah, syarat bohlam bagus selanjutnya adalah wattnya sudah besar, ya. Wattnya udah gede nih, dia harus stabil dong, tidak boleh ngedrop. Nah, kebanyakan LED-LED yang dijual di pasaran watt awalnya gede, diukur menggunakan wattmeter, wattnya besar. Tetapi ditunggu, dinyalakan 5 menit, 10 menit, 15 menit, wattnya turun. Nah, itu juga tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Karena tidak stabil. Kita beli bohlam, wattnya sudah besar, tentu harus stabil dong, jangan sampai ngedrop. Nah, kenapa sih bohlam-bohlam tersebut banyak yang ngedrop? Ya, tidak stabil, kenapa? Karena desain dari drivernya tidak stabil. Kedua, karena panas. Panas dia turun wattnya. Nah, kita ngetes di atas meja, baru sebentar aja wattnya sudah turun. Bagaimana kalau kita coba di ruangan mesin? Karena di ruangan mesin itu bukan ruangan yang dingin, tetapi ruangan yang panas. 80 derajat, 90 derajat mungkin di dalam ruangan mesin. Ya. Jadi maksud saya adalah, jadi Anda harus mencari LED yang stabil. Tidak boleh ngedrop. Kenapa? Ya kalau enggak Anda tidak mendapatkan yang seharusnya apa yang dideskripsikan. Kalau 30 watt ya 30 watt ini. Ya, drivernya stabil, tidak ngedrop. Terhadap panas, nanti kita akan jelaskan syarat bagus dari bohlam LED ya di syarat terakhir soal pembuangan panas. Oke ya, jadi watt dan luxnya harus gede. Gede dalam arti bukan yang gede sekali tetapi sesuai dengan deskripsi. Deskripsinya ini 30 watt dan harus stabil, tidak boleh ngedrop. Bohlam ini tidak ngedrop. Nah, syarat ketiga bohlam bagus adalah harus bisa di-adjustable. Kenapa harus bisa di-adjustable? Karena untuk mengatur fokusnya, untuk menggeser bayangan gelap, untuk membentuk cut off-nya. Ini penting. Kalau Anda beli LED yang fix fokus tidak bisa disetel, Anda rugi. Belilah LED yang bisa disetel. Jadi nanti pas pemasangan Anda bisa setting jam 11, jam 11.30, jam 11.45 atau jam 12. Nah, intinya pokoknya adjustable Anda untung, tidak adjustable Anda rugi. Itu aja. Ya. Dan yang penting adalah barang sebelum dikirim atau sebelum dipasang akan kita kalibrasi dulu. Bohlam ini akan kita kalibrasi, apa yang dikalibrasi? Payungnya. Payungnya ini tiap-tiap mobil mempunyai bukaan yang berbeda ya, karena kita mengkonversi dari reflektor halogen kita ganti menggunakan LED, tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan dengan halogen ya. Kalau ini ditanya
Sesuai tidak dengan halogen? Iya, anatominya sesuai dengan halogen. Anda bisa lihat. Ini halogen asli bawaan mobil Anda seperti ini ya. Nah, kalau ini kita pecahkan kacanya, nah dia dalamnya seperti ini. Nah, di sini ada payungnya. Nah, LED ini ada payungnya juga. Payungnya benar-benar menyerupai sama dengan halogen 1:1 bentuknya ya. Nah, kenapa saya perlu kalibrasi? Supaya hasilnya lebih maksimal. Kenapa supaya hasil lebih maksimal? Supaya jangan sampai Anda enak terang tapi mengganggu orang lain. Namanya polusi cahaya. Tidak bagus yang namanya polusi cahaya. Itu satu. Kedua, supaya outputnya bisa lebih bagus, lebih padat di jalan. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin supaya Anda puas gitu loh. Nah, tapi tingkat kepuasan tiap-tiap orang memang berbeda. Tapi intinya saya akan berusaha semaksimal mungkin ya. Soal syarat ketiga bolam bagus adalah adjustable dan kita kalibrasi. Apa yang dikalibrasi ya kita ada yang sebagian kita buang. Untuk mobil-mobil tertentu beda ya. Nah, syarat keempat bolam bagus adalah bolam ini bisa diservis ya. Jika rusak chipnya bisa diganti. Ya, ini sebagai keunggulan dari bolam tipe Cree ya. Chipnya bisa diservis. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah bolam ini harus mempunyai bayangan gelap kecil. Nah, bolam ini bayangan gelapnya kecil, bro, tidak besar tuh. Anda lihat di tembok, ya, remang-remang, remang-remang tuh bayangan gelapnya, ya, tidak terlalu gelap. Makin tidak gelap, makin bagus. Nah, ini remang-remang dalam hal ini, ya. Jadi ini intinya sudah oke, ya, memenuhi syarat bolam bagus. Syarat selanjutnya adalah tidak boleh storing. Bolam itu tidak boleh storing ya. Banyak bolam storing. Kenapa bisa storing? Ya karena drivernya tidak stabil, storing ya, filternya nggak bagus. Nah, storing ini banyak berpengaruh kemana? Storing ini banyak berpengaruh ke radio mobil Anda, ke kerja sensor-sensor mobil Anda. Ya, jadi pas pada saat lampu nyala, mobil Anda bisa lemot, digas mesti dalam. Nah, itu storing mengganggu gitu ya. Radio mobil Anda pas lampu nyala mengecil atau kersek-kersek. Nah, itu storing namanya. Nah, bolam ini tidak storing. Ya. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah soal pendinginan. Mobil di Indonesia ya H4 terutama menggunakan tutup karet di headlampnya. Nah, tutup karet ini penting ya, Anda jangan sampai tidak dipasang. Jangan sampai Anda masang LED, Anda harus merobek seperti ini. Ini tidak bagus. Ya, kalau dirobek debu bisa masuk. Kalau dirobek debu bisa masuk, air bisa masuk. Anda juga tidak perlu membeli karet aftermarket seperti ini. Tidak perlu. Ya, pakailah karet original. Ya, pakailah karet original. Jadi tidak perlu dirobek, digunting segala macam. Oke, pemasangannya adalah begini. Anda lepas dulu. Sudah dilepas ininya, pasang di mobil, klipin, sudah diklipin, baru pasang karet. Nah, karet sudah terpasang, baru bola masuk. Jadi kipas harus di belakang karet. Ingat, kipas di belakang karet. Oke, sudah terpasang. Nah, ini masih terlihat heatsink. Heatsink makin terlihat banyak, makin bagus. Kenapa makin bagus? Karena untuk pendinginan. Ya, jika tidak ada heatsink, artinya heatsink itu adalah ini. Ini makin tinggi, makin bagus. Makin lebar, makin banyak, makin besar, makin bagus untuk pendinginan. Kalau tidak ada heatsink, artinya tidak ada pendinginan. Ya, jadi heatsink makin gede makin bagus. Nah, masalahnya banyaklah di pasaran tanpa heatsink, tanpa sirip-sirip, langsung dia punya kipas. Artinya kalau dipasang di mobil di Indonesia yang Jepang H4 ada karet, artinya kalau tidak ada sirip ini berarti kan ini langsung karet, ketemu karet nih. Ini tuh diumpamakan karet, ini tuh langsung ketemu karet. Jadi kalau ketemu karet, kipas angin berputar, angin tidak bisa menembus. Angin tidak bisa menembus, artinya tidak ada pendinginan. Nah, kalau ini, angin bisa tembus. Kenapa? Kipas angin berputar, angin meniup. Angin itu akan keluar dari celah-celah sini. Makanya saya bilang, celah ini, heatsink ini makin tinggi, makin bagus. Makin lebar, makin bagus. Makin banyak, makin bagus. Supaya untuk pembuangan panasnya makin banyak. Nah, kalau LED yang tidak ada heatsink, artinya terbungkus. Terbungkus. Jadi si kipas angin berputar, angin tidak bisa niup. Atau angin tidak bisa sedot. Kenapa? Karena buntu. Apa yang mau disedot, karena ini kan desain karetnya ini bawaan pabrik gitu ya, tanpa perlu Anda digunting, dirobek atau diganti. Pakailah yang original. Kenapa pakai yang original lebih bagus? Karena memang untuk mobil Anda gitu loh. Kalau Anda beli aftermarket tidak kencang, tidak ngepres ya, Anda juga tidak perlu beli yang begini-beginian karena ini tidak bisa ngepres. Ini mau menggigitnya bagaimana? Sedangkan di sini pinggir-pinggiran ini sebagai penggigit. Ya, jadi saya menyarankan Anda karet original. Jadi LED ini sangat PNP, plug and play.
Plug and play itu dalam arti tinggal pasang colok ya. Ini juga driverless, tinggal colok soket sudah dirajut oleh nilon. Jadi Anda tidak perlu ngiket-ngiket drivernya pakai kabel tis. Biasanya orang masang tuh diikat di kabel body di mana getar, terutama mobilnya adalah diesel. Diesel kan getaran gede antara rangka misalnya dengan bagian yang Anda ikat, gerakannya berbeda. Pasti ada getaran. Nah, getaran itu biasanya kalah di sini ya. Nah, tapi kalau ini sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik. Ya, seperti itu. Jadi ini istilahnya memenuhi syarat bohlam bagus. Kalau Anda mau beli bohlam yang awet, ya bisa diajak kerja berat, jam terbangnya bisa tinggi, Anda belilah tipe ini. Cree Double Cooper PCB. Anda percaya omongan saya, Anda boleh beli. Kalau Anda tidak percaya, tidak usah beli. Ya, seperti itu. Keunggulan lain tipe ini adalah bohlam ini menghasilkan panasnya tidak terlalu berlebih, tidak ekstrim. Jadi panasnya itu santai. Banyak chip-chip lain ya, panasnya itu baru nyala sebentar aja udah nggak bisa dipegang tangan. Nah, itu yang menyebabkan umur LED-nya pendek, lifetime-nya pendek, ngedropnya banyak, biasanya seperti itu. Nah, tipe ini makanya saya bilang bisa diajak kerja berat dan umurnya panjang. Kenapa? Karena dia membangkitkan panasnya tidak se ekstrim chip-chip lain. Ini juga termasuk high power LED tetapi istilahnya panasnya nyantai. Jadi seperti Anda kalau Anda punya Moge, misalnya kalau Anda naik Moge Kawasaki atau Moge Honda, Moge Yamaha, Moge buatan Jepang, itu mesin panas. Tetapi panasnya nyantai, masih bisa dipakai. Tetapi kalau Anda misalnya beli Ducati, dia panas, tetapi panasnya ekstrim sampai overheat. Karena kenapa saya bisa ngomong begini? Karena saya pernah pakai Ducati, saya pernah pakai Moge Honda, Moge Jepang. Saya pakai Ducati Monster ya di jalanan di Roxy yang macet itu dulu sebelum jembatan Roxy flyover jadi, itu jalan dari Cideng ke Grogol overheat bro ya. Nah, saya belum pernah pakai moge lain se-overheat itu gitu ya. Jadi makanya panas yang ditimbulkannya terlalu berlebih, tidak cocok untuk market di Indonesia kalau yang panasnya berlebih. Karena kenapa? Di Indonesia ini negara panas bro, beda dengan di Eropa yang ada 4 musim, negaranya ada musim dingin dan mungkin musim panasnya tidak terlalu panas. Indonesia itu negara macet, Indonesia itu negara tropis ya, suhunya itu 31-32 derajat ya. Hujan pun tidak tiap hari hujan, musim hujan pun tidak tiap hari hujan. Jadi lebih cenderung ke arah panas dan macet. Makin macet, suhu ruangan mesin makin naik. Suhu ruangan mesin makin naik, artinya eh, pendinginan LED ini akan kurang ya, karena yang ditiupkan itu angin panas. Nah, makanya penting ya untuk LED itu pendinginan ya supaya umurnya panjang, supaya tidak ngedrop, karena banyak sekali LED di pasaran ngedrop. Banyak yang mengeluh ke saya, Pak memang Pak pas pertama kali awal nyala terang tetapi saya sudah jalan setengah jam kayaknya meredup ya. Nah itu namanya ngedrop ya, banyak LED di pasaran ngedrop. Nah makanya kita menjual yang stabil saja ya, stabil saja supaya kenapa dari awal sampai akhir ya 30 watt ya 30 watt gitu ya. Kalau Anda melihat review saya ada tes, kita tes LED di atas meja ya. Terus ada yang berkomentar, Pak salah cara ujinya bukan begitu, kipas anginnya tidak bisa bekerja dengan baik. Ya namanya kita juga sedang stress test ya. Kalau di handphone mungkin benchmark atau apa pakai program Antutu ya semua tentu diberatin itu ponselnya supaya bekerja, supaya ketahuan skornya berapa. Nah sama LED ini pun misalnya kalau kita mau ngetes ya stabil tidak ya tentu kita kipasnya kita taruh aja di meja supaya tertutup, supaya pendinginannya tidak terlalu optimal, kita tesin dia berapa. Begitu ya. Jadi seperti itu. Nah, LED ini sudah teruji, jadi Anda tidak perlu khawatir ya. Saya kalau bilang bagus ya saya bilang bagus, tetapi semua tergantung Anda ya. Karena saya tidak pernah memaksa Anda untuk beli ya. Keuntungan LED ini pokoknya bisa diajak kerja berat, intinya itu ya. Memang ada LED lain yang lebih terang dan dari produk saya juga ada, yaitu tipe JL3 ya, memang lebih terang. Tetapi masing-masing punya kelemahan, masing-masing punya kelebihan lah ya. Jadi buat Anda yang memilih Cree ini tidak salah ya, lifetime-nya panjang, cut off-nya bagus dan kita bisa kalibrasi, bisa diservis juga. Ya, ini di order untuk Honda Freed dan Mitsubishi Expander. Ya, nanti akan kita kalibrasi dan saya sedang menunggu customer yang mau datang pasang juga. Intinya pokoknya Anda beli di saya akan kalibrasi sebaik mungkin. Ya, saya mau Anda aman dan nyaman. Jangan sampai Anda beli LED
Anda terang tapi Anda juga tidak aman dan tidak nyaman. Tidak aman dalam arti Anda takut ditangkap polisi, silau misalnya. Tidak nyaman mengganggu orang lain karena Anda bisa diajakin ribut oleh orang lain gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi Anda udah keluar duit, Anda harus jalan malam aman, nyaman dan enak ya. Oke, Anda bisa beli barang ini di Bukalapak, di Shopee, di Tokopedia. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda mau order melalui WhatsApp bisa, transfer BCA, kirim menggunakan JNT ya. Oke, mereknya adalah apa? Mereknya adalah Juragan Lampu ya. Oke, terima kasih.